Iki, ini ya, saya bukannya tidak senang sama orang ini, prihatin ya. Pogale di saat usia sudah umur, hati-hati ya, tahu pogal. Ini lagi terkontaminasi saya pakai crop top. Kalau anak-anak generasi Gen Z itu nyebutnya crotop apa kortop itu ya. Kalau di masa muda saya dulu namanya jangkis gitu ya, baju setengah badan itu disebutnya jangkis. Lah ini wis umur ya, eh, lagi apa ya, pogal. Istilah Jawa pogal, lagi pola, kebanyakan gaya. Ya wes, gaya bebas, terserah ya. Ini menghibur dia di saat lagi kesepian. Kemarin yang lagi rame ditarik ditarik ke sana, ditarik ke sini, dimanfaatkan orang ke sana ke sini. Ya wes, gak apa-apa. Ini ya saya cuma berpesan untuk orang ya di luaran sana ya, ketika sudah umur kalian tuh sudah mulai pogal, kebanyakan gaya, kebanyakan tingkah, hati-hati, hati-hati ya. Karena kan sudah apa ya, punya anak gede-gede gitu, otomatis juga sudah orang tua pun sudah umur. Nanti tuh ya, misal orang ini tuh siap menghadapi bulian seperti apa, belum tentu anak dan orang tuanya ya. Gaya bebas lah kalian mau, terserah. Aduh, salamun kodirun gitu. Ya wes, gak popo, karena mungkin dulu masa mudanya terhimpit ekonomi ya, harus berjuang mencari uang untuk bisa makan. Ketika ini ada dikasih sedikit lebih rezeki, jadi pola tingkahnya seperti ini. Kalau saya pribadi ya kayak bebas, tapi hati-hati ya. Ingat, pogal di masa tua itu bisa lebih bahaya daripada pogal di masa-masa muda ya. Masa muda pogal nakal atau seperti apa, dengan bertambahnya umur mungkin bisa mengoreksi diri, tapi kalau sudah pogalnya di usia usia segini, wah bahaya ya, bahaya. Ya wes lah, nilai sendiri. Aduh, aduh. Ini ya, di berandaku lagi lewat ya dua mbak-mbak cantik lah, jalan serba panas, bawang putih dimasukkan ke hidung, dikunyah terus dimasukkan ke hidung, kumur minyak kampak ya. Ingat, saya di sini nggak mau ikut campur, toh lagian resiko ditanggung sendiri. Silahkan lanjutkan, saya mengedukasi bagi yang mau menonton saya ya. Silahkan melanjutkan, toh nanti resiko juga ditanggung sendiri. Ini ada sedikit edukasi buat saya, dari saya. Mau ditonton silahkan, enggak skip aja ya. Ngeri loh, semua serba panas ini, masuk ke saraf mata, saraf otak loh. Ini otak depan loh, bisa bahaya ya. Saya dulu pernah melakukan ya, mungkin kan sebagian orang yang baru merasakan ya, nggak semua orang punya tradisi seperti itu. Ketika aku hamil anakku yang kedua itu kan, nah temanku juga habis melahirkan gitu ya, sama habis melahirkan. Waktu itu saya kerja di garment. Berkata saat diomongin kayak gini, temanku ini satu ya, anggap aja namanya Dewi. Dewi itu habis melahirkan, keceran, tahu keceran itu, berambang gitu. Saya dulu yang anak pertama saya itu kecerannya pakai kemukus ya, yang ya obat-obat tradisional zaman dulu lah ya. Anak-anak sekarang mungkin kurang paham, brojol udah barbar gitu ya. Kalau dulu kan sebelum nifas sampai 40 hari itu minum jamu-jamuan itu, supaya tujuannya itu bau badannya harum, alat kelaminnya itu bisa kembali fresh gitu ya, kata orang-orang dulu ya. Lah anakku yang kedua ini kan agak kurang perhatian karena faktor ekonomi juga ya, beda dengan anak yang pertama. Nah si Dewi ini bilang, Lis, kan kamu kan habis melahirkan gitu ya, Mbak yo keceran, itu mata di sama berambang, bawang merah diiris terus digini. Lah aku bertanya-tanya toh, Mbak, bukannya nanti pedes? Iya emang pedes nih mata, tapi bar ki padang terang di mata gitu ya. Karena mungkin kelainan ada mataku kan, ku coba, ku ikuti, nggak ku coba ya emang ku ikuti ya. Ku ikuti, tahu jeda berapa tahun, 2 tahun
ya. Ingat betul aku, saya melakukan anakku kan 2008 lahir tuh. 2010 otakku blank itu ya. Saya juga divonis saraf mata sama dokter, ya mungkin menjalar ke otak saya blank ya, akhirnya merasakan kehidupan di RSC. Saya ini tidak mengarang cerita, ini realita kehidupan saya. Jadi saya kok ngeri melihat. Tadi saya melihat di itu udah kayak item-item itu, kayak mungkin terlalu panasnya kayak darah berhenti gitu ya. Ngeri. Ya pesan saya buat mbak-mbak cantik, kalau bisa stop, hentikan, ingat jangka panjangnya ya. Enggak, saya tidak melarang kalian mau berbuat apa, atau mungkin kalian bagi pengikut-pengikutnya mbak nenek-nenek cerewet kali ya, tidak mau melihat anak muda asik, silahkan, terserah. Ini pengalaman pribadi saya. Sekiranya saya bisa mengedukasi buat kalian, mau dipakai terserah, enggak juga enggak apa-apa. Ingat jangka panjangnya, karena saya pernah melakukan itu ya, cuman beberapa. Nah ini terlalu sering loh, hampir setiap hari berapa kali, itu ngeri kan. Masuk ke sini kumur minyak kampak gitu ya. Saya cuman berambang cuma setetes, enggak sampai lama gitu ya, sampai akhirnya juga saraf mata, otak kena. Tadi mbak juga sudah bilang loh, nah sakitnya sampai ke sini itu sudah terasa, dan saya melihat udah agak besem-besem ya. Kembali lagi, terserah kalian, bebas mau melakukan apa saja ya. Konten-konten saya tuh hal yang sudah pernah saya lakukan, rasakan, jalani ya. Sekiranya kalian mau lihat terserah, enggak juga enggak apa-apa. Toh lagi konten-konten saya yang seperti ini tuh apa, males diminati anak-anak muda. Karena apa, seolah-olah tuh kayak cerewet, sok maha bener, sok gini sok gitu ya. Sekali lagi, terserah, gaya bebas, toh lagian resiko ditanggung kalian ya. Ya, ini durian, in English jackfruit ya. Di sini saya bukan pamer saya bisa membeli durian hari ini ya, enggak juga ya. Gini ya. Seperti lagunya Julia Perez, belah durian di malam hari ya, cari aja lagunya Julia Perez almarhum ya. Gini lah, ayolah, ini khususnya bagi generasi Gen Z ya, stop apa kebebasan seks gitu ya. Anggap aja gini loh, biar ada gini loh, pernikahan itu sekarang tuh benar-benar biar ada artinya loh ya. Pernikahan tuh sekarang kok kayak nggak ada ajinya, nggak ada artinya gitu ya. Ya sudah di awal mungkin bahkan sudah ada yang mencicipi, ini fakta ya. Yang belum melakukan jangan tersinggung, yang belum melakukan jangan tersinggung. Sekali lagi, biar tahu rasanya legit apa dulit gitu ya. Tapi ayolah kita ubah mindset kita ya, biar benar-benar apa arti pernikahan itu sesungguhnya, biar di situ ada sesuatu yang benar-benar didambakan ya ketika menjalani pernikahan. Oh, belah duren gitu ya. Jangan ya dicipi ya, enak nggak enak, nikah habis itu lepas ya. Itu kebanyakan seperti itu. Kalau bisa ubahlah mindset para generasi Gen Z sekarang yang khususnya belum menuju ke zona pernikahan. Dan ini yang sudah terjadi, gimana rasanya? Enak ya ketika nikah dengan terpaksa karena LKMD, gimana rasanya? Ini yang bisa menjawab tentunya orang-orang yang sudah mengalami. Gue mau ngebahas KUHP tentang poligami ya. Jadi MUI itu berkeberatan atas KUHP tersebut. Pertanyaan gue adalah, bapak-bapak yang terhormat, undang-undang ini dibuat untuk apa? Untuk memuliakan para istri sah, untuk memuliakan wanita. Jadi gini aja Pak solusinya. Solusinya, jika ada yang ingin berpoligami, itu seharusnya meminta izin dahulu sehingga tindakan tersebut tidak ilegal. Kalau tidak ilegal kan, atau diketahui, kan itu gak jadi masalah, karena ini jatuhnya delik aduan. Hanya akan terjadi pidana jika ada yang mengadukan. Yang mengadukan itu adalah orang-orang yang berwenang, seperti istri sah ataupun keluarga, begitu Bapak. Jadi menurut saya tidak ada alasan untuk menolak KUHP yang ini. Demi harkat martabat wanita Bapak ya, dan seorang ibu. Paham ya Pak? Ketika negara peduli dengan wanita, kok malah digugat-gugat, itu jangan dong.
Dan ini juga untuk mencerdaskan para wanita idaman lain agar berproseslah yang benar, jangan sampai kayak Inara dilaporin itu sama bininya, kena itu masuk barang itu, ya kan? Akhirnya apa? Rugi toh? Jangan mau rugi jadi wanita ya. Kalau kau tidak mendapatkan restu, jangan mau dinikah siri buat apa? Hah? Udah disimpan di dalam apartemen, disembunyiin, bisa digugat lagi. Gak usah gila-gila nikah mengatasnamakan agama tapi menyakiti orang lain ya. Mendingan gak usah nikah. Pemerintah Cina resmi melarang penayangan film tentang gadis miskin yang menikah dengan CEO. Alasannya, dianggap tidak realistis. Negeri itu ingin rakyatnya hidup di dunia nyata, bukan dibuai mimpi instan, seolah kemiskinan bisa selesai hanya dengan cinta dan kebetulan. Di layar, hidup boleh bahagia. Tapi di dunia nyata, kerja keras, kelas sosial, dan sistem tetap jadi tembok tinggi. Fantasi boleh menghibur, tapi kalau terlalu sering, rakyat lupa. Kenyataan tak seindah drama. Pertanyaan, Tanggung jawab sih nang adine. Oh, adine sikil kok iso didak ki maksudnya piye? Aku. Kami yang itu loh, Fahri yang akan mendapat. Ini kan seneng melihat anak-anak bisa rukun. Masa iya yang tua-tua nggak bisa rukun? Aku anak Erumi. Aku tak. Aku anak Erumi tak. Aku dua kelam. Ana tak video tak lapor ke bu guru kira masuk nggak masuk udah adik diam Mbak Ana ndak tahu minta maaf. Tiup mbok apa ke rasa ayo Darsa duduk Aku sih aku sih punya. Aku sih belum. 5 fakta pilu Ressa Rizky mengaku anak denada yang ditelantarkan. ya. Beginilah realita kehidupan ya, nggak artis, nggak pejabat, nggak orang biasa, nggak petani, nggak ya, banyak kok yang punya cerita seperti Denada seperti ini ya. Ginilah ya, ini kayak kasus ini gitu saya nimbrung karena apa, saya sendiri sudah mengalami ya, orang tua saya dulu ya tuh depan rumah. Anakku sendiri ini hampir 18 tahun belum melihat sesosok bapaknya. Saya sudah cerita semua. Saya punya adik perempuan kira-kira sekarang umur berapa ya? 28 atau 29 ya, belum pernah lihat wajahnya ya. Jadi hal-hal seperti ini yang saya edukasi ke kalian, khususnya generasi Gen Y ya. Kalau ada yang komen gak usah ikut urusan anak muda. Kalau hal-hal seperti ini diteruskan hanya kenikmatan sesaat, hanya untuk egois masing-masing individu, yang jadi korban siapa? Anak. Kasihan iya kalau orang tuanya ada tanggung jawabnya, kalau tidak ya ceritanya seperti ini, seperti Denada ya. Banyak sebetulnya yang di luar sana ya, nggak hanya cuma artis Denada aja, saya pastikan banyak ya, banyak. Ini pun yang bisa menjawab pasti orang yang sudah melihat video saya dan sudah pernah melakukan hal itu dan mau mengakui ya. Yang kena dampak siapa? Anak. Kasihan ya. Nanti ya contoh ini, nanti ketika emaknya kayak gini ya, mentelantarkan anak, kemungkinan di masa tuanya mungkin orang tuanya kebalikannya gitu. Ketika mudanya tidak mengakui anak, jadi masa tuanya anak tidak peduli sama orang tuanya. Itu bisa jadi ya. Kalau mungkin dari segi percintaan ya, ketika orang tuanya dulu coblos sana coblos sini, atau ada wanita yang tersakiti misal gitu, kemungkinan anaknya yang akan mendapatkan karmanya, susah dalam mendapatkan jodoh. Itu kemungkinan bisa terjadi ya. Ini saya alami sendiri. Jadi kalian yang saya support lewat love atau emot ciuman love ya, itu supaya apa? Saya cuman malas ngomong, akun-akun kecil ini bisa berkembang, bisa FYP ketika saya like, saya komen gitu ya. Nggak harus
akun-akun kecil menikmati akun-akun besar, nah, terus nanti akun besar seolah angkuh tidak mau balance mengikuti akun-akun kecil. Saya nggak mau seperti itu ya. Jadi jangan stop lah untuk berpikiran mungkin nenek gatal atau tante gatal, ya kembali ke persepsi masing-masing kalian ya. Tujuan saya tuh cuman itu, jika kalian upload video lewat beranda saya usahakan untuk like dan komen ya. Ketika sudah parah saya tegur, kata lucu saya imbangi lucu-lucuan juga, entah itu nanti dari pilpres kemarin 1, 2, 3 saya nggak peduli ya, itu saya ya, apalagi status saya jendes gitu ya. Ibarat kata tuh saya kayak mirror, kaca kalian lah ya, ketika video kamu kayak gitu ya saya imbangi kayak gitu ya. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Mungkin kalau video saya banyak yang FYP, mungkin enek atau bosen dengan rai saya ya skip aja. Bukan saya kepedean, dulu pernah saya di komen rayu meneh to mbak. Ya saya itu tidak minta gitu ya, mungkin algoritma TikTok aja yang mempersilahkan saya FYP. Jadi ketika melihat rai saya yang kayak gini doang nih ya di skip aja. Gini-gini dulu tuh teman sahabat saya tuh SMA bilang, rai SEX masa sih ya inilah konten-konten saya, dari satu topik ke lain terus nanti ke siapa saya, terus nanti pengalaman hidup saya, terus nanti apa yang sudah saya lakukan di TikTok gitulah. Jadi itu kayak global gitu, umum. Jadi kalau kalian cuman mikirnya cukup satu itu doang ya kurang bisa memahami konten saya ya. Mudah-mudahan paham. Wow, paling nggak tegaan ngelihat Mama Dennya nangis. Sakit kepala, Mama sakit kepala, Dek pijetin. Pijetin. Sayang. Iya, pijetin kak gitu. Iya, enak Dek, pijetin. Yang pijetin kak gini, itu main rambut itu namanya gini loh, nih lihat tanganmu. Gini loh. Cepet tadi. Dek. Tahu kalau di video. Lihat wajah habis marah nih ya, habis marah nih sama anak nih ya. Oke, nggak usah bahas ya, nggak usah lagi jengkel juga nih. Aku mau bahas tentang huru hara skincare ya. Gini, saya bukan buzzer ya, saya cuman pengamat huru hara skincare ya. Dari sisi ya sekarang kan dokter topeng sama ini kayak musuhnya nanti HS, bukan DR dokter Richard, bukan ya. Ini agak seru nanti, kayaknya kemungkinan besar si dokter topeng masuk ya. Inget, saya cuman berpesan hati-hati yang mau jadi buyernya dokter topeng ya, karena pihak Ibu Heni ya sudah menggenggam 12 akun. Jika sampai ya akun kalian klik di on, ya udah pasti kalian akan masuk ke pusaran ya, kemungkinan besar bisa seperti lemon ya. Saya peringatkan sekali lagi ya, saya cuma sekedar pengamat ya. Hati-hati bagi kalian yang mau jadi buyernya dokter topeng ya, karena ada 12 akun yang sudah digenggam di pihak Ibu Heni ya. Hati-hati jika kan sampai tinggal Ibu Heni on ya.
nih gue lagi baik nih ya, karena jadi pengamat saya kasih info aja nih ya, bukannya gue bayar. Oh iya, yang nuduh gue bayarnya siapa, dokter Reza, terus apa ya kata-katanya itu ya, yang sekarang lagi bangun rumah di Bali. Aman mbak, hidupnya nyaman mbak, gimana? Saya sudah sering bilang, ya nggak sering bilang, beberapa kali bilang ya, jangan mainkan saya ya. Ketika yang ikut saya tidak terima, saya sudah tidak bisa mengontrol ya. Kadang yang ikut saya itu bisa jahat ya. Ini mungkin agak aneh bagi kalian. Iya, saya berusaha untuk mengontrol yang ada ikut saya, bukan berarti pengikut ya. Sampai di sini paham ya. Sebetulnya tuh saya nggak tegaan jadi orang, tapi ketika orang itu sudah terlalu, gua bales ya, ya. Sekarang nyaman hidupnya, meski saya nggak tahu beritamu ya, saya sudah bisa merasakan ya. Oke, saya sudah berusaha untuk memaafkan karena mungkin Anda kurang memahami saya ya, tapi ketika sudah terjadi ya, saya pribadi minta maaf juga karena tidak bisa mengontrol. Oke, sekali lagi hati-hati kalau ingin jadi bayarnya dokter Topeng ya, ini akan boom lagi nanti ya, karena ada 12 akun sudah ada di pihak Ibu Heni ya. Kalau sampai ada akun yang sudah, Ibu Heni tinggal on. Kerek ya. Cinta, kalau dong bilang putus cinta bikin gila, ketua bilang jatuh cinta lebih gila. Kalau dong Saya tahu bahwa sawit ini adalah sebuah jenis tanaman yang arogan. Betul. Arogan maksudnya? Begini, dia itu sangat manja. Jenis familinya adalah palmae. Itu jadi seperti kelapa, sagu, sawit. Kalau kelapa itu dia umpamanya ditanam begini ya, sudah tua, itu ditumbuhkan yang baru. Di sini itu bisa. Jadi dinaungi sama yang sudah tua. Kalau sawit tidak bisa. Jadi makanya sawit itu juga tidak Termasuk bisa. monokultur ya Bu? Yes, itu harus ribuan hektar itu satu kali nanam. Jadi dia mesti dibuat klaster-klaster. Why? Karena ketika sudah tua, kan ini nggak mau ditanam yang muda, harus dibongkar. Itu yang saya bilang, tanaman sawit itu arogan banget.